rumah sehat-sehat dan jaga kesehatan ya. Jangan sering kumpul dan tidak penting di rumah saja ya. Dan work from home, dan kalau keluar pakai masker ya. Oke, kita sama-sama berdoa dan minta Tuhan berkati kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau dan kesempatan yang Engkau berikan buat kami bisa mempunyai waktu dan kesehatan untuk enjoy firman Engkau. Berkatilah hamba Engkau dan bukalah hati dan pikiran kami semuanya yang menyampaikan firman Engkau, yang mendengarkan sungguh dikuatkan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita mau sama-sama baca Yohanes 3:9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Nah, lidah ini adalah untuk memuji Tuhan, dan lidah ini juga mengutuk manusia. Karena itu saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan kita harus mau menjaga lidah kita. Kita harus mau ngerti bahwa tiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu fatal dan penting. Kalau kita mengatakan A, itu akan menjadi A. Jangan kita sering marah anak kita, bodoh lah ini itu. Jangan. Caci maki suami kita, you gak pernah berubah. Caci maki istri kita, cerewet lah ini itulah, saya nyesal menikah dengan engkau. Jangan keluar perkataan begitu. Lidah ini anggota yang paling kecil di tubuh kita. Maaf ya, tetapi itu yang paling jahat. Lidah ini tidak ada tulang. The tongue has no bones, but tongues kill. Bahwa lidah ini tidak ada tulang, tapi lidah ini bisa membunuh. Nah, karena itu saudara sekalian, sebagai anak Tuhan, jangan kita sering caci maki atau kutuk ataupun mengeluarkan perkataan yang negatif. Anak saya, aduh bodoh lah, anak saya nggak ada masa depan lah, suami saya ya begitu-gitulah, sudah takdirlah saya menikah dengan dia. Jangan. Keluarkan perkataan, puji Tuhan saya punya anak baik sekali, semuanya sudah mandiri. Puji Tuhan anak saya rajin sekali. Puji Tuhan suami saya sayang sekali dengan aku. Puji Tuhan istri aku jaga keluarga ini dengan baik. Keluarkan perkataan yang positif. Lidah ini bisa memuji dan bisa mengkutuk. Jangan kita negatif dan kutuk orang lain dan mengatakan kejelekan orang lain dan mencaci maki orang lain. Ini penting sekali. Saudara sekalian, ada satu orang. Dia terkenal di antara sekelompok pelayan. Ya, pelayan Tuhan. Dan semua pada tahu bahwa bapak ini, ya umur 50 tahun lebih, sabar dan tidak pernah dengar dia marah. Dan pada suatu hari seorang penginjil ini dekatin bapak ini, Pak apa kabar? Baik, bicara. Teman-teman semuanya dan saya pribadi juga dia bilang, melihat bapak sepanjang 2 tahun ini kita kerja proyek bersama-sama pelayanan, bapak tidak pernah marah biarpun apapun yang terjadi. Saudara sekalian, dan penginjil ini tanya, Pak boleh tahu gak rahasianya apa? Kenapa bapak si Ucok ini bisa begitu sabar dan tidak pernah marah? Pak Ucok ini sudah umur 50 tahun lebih dan dia mencerita, dia bilang, sewaktu saya umur 40-an lebih, ya, saya ngurusin sekelompok anak-anak di asrama untuk sekolah Alkitab. Dan di sana ada peraturan A, B, C, D. Dan satu peraturan itu adalah tidak boleh pacaran. Pada suatu hari dia bilang, dia pagi-pagi ya ke dapur untuk mau cari makanan. Di dapur itu dia lihat satu siswa dan siswi itu peluk-pelukan. Dan dia bilang, saya marah sekali, saya caci maki laki-laki dan anak ini. Saya katakan usir mereka pergi dari sekolah Alkitab ini. Dan guess what? Beberapa hari kemudian anak perempuan ini ditemukan meninggal. Kenapa? Sakit hati dan minum baygon campur Coca-Cola lah istilahnya. Dan sejak hari itu Bapak Ucok ini nangis dan kesal dengan dirinya sendiri dan marah dengan dirinya sendiri, dan dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri.
3 bulan Pak Ucok ini tidak stabil. Dan sejak itulah dia berubah total. Dan sungguh tahu bahwa lidah dia ini telah membunuh satu anak perempuan, satu anak gadis yang sekolah teologi, karena mulutnya yang tidak sabaran dan mulutnya yang mengkutuk anak ini, mulutnya yang mencaci anak ini sampai anak ini bunuh diri. Saudara sekalian, pengalaman Pak Ucok ini sungguh berharga. Saya sudah dengar sedih sekali, tapi bagus untuk kita renungkan. Marilah saudara sekalian, kita berdoa minta Tuhan rubah lidah kita, supaya perkataan yang keluar dari lidah kita ini bukan mengutuk atau menghancurkan orang lain, tapi membangun orang lain. Ya, Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang mengajar kita bahwa lidah kita ini adalah yang memuji Engkau dan juga mengkutuk manusia. Maafkanlah kami Tuhan, kami sering salah di hadapan Engkau, sering lidah kami ini jahat. Tuhan ampunilah kami, bentuklah kami supaya kami bisa menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.